Namo Selamat Buddhaya, malam, Kak. Bante. Namo Buddhaya. Ya, oke. Selamat malam para mahasiswa. Untuk pertemuan malam hari ini, kemarin kita sudah membahas sampai ini ya, sampai udah nikah ya. Jadi tentang kata-kata, ya kata-kata, kata komentar yang ada di dalam Tipitaka. Jadi nanti eh, kita akan membahas apa itu yang menjadi kan, dimana itu hermeneutik itu tafsir. Beberapa tokoh dari ilmu hermeneutik itu termasuk Gadamer, Wittgenstein. Seperti kemarin kita bicara di mata kuliah apa itu? Mata kuliah anu, kita di mata kuliah filsafat. Nah, kita banyak berbicara tentang mereka. Nah, salah satunya eh, ya cek maaf kayaknya keluar. Jadi kembali lagi bahwa eh, hermeneutik itu ilmu tafsir yang memang untuk melakukan penafsiran di dalam berbagai teks. Kalau di dalam agama Islam ya ada Al-Quran, ada hadis gitu ya. Kalau di dalam agama Buddha itu eh, ini kata-kata, disebut kata-kata. Kata-kata atau kata komentar. Ini merupakan satu penjelasan, ya, penjelasan yang di apa? Penjelasan yang dikumpulkan atau diuraikan oleh para murid Buddha atau para biksu, anu, yang di di tafsirkan ya, atau penafsiran dari beberapa kitab-kitab Tipitaka. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam kata-kata ini, banyak penafsiran-penafsiran
yang kemudian dijadikan satu landasan. Bahkan di dalam kitab Tipitaka sendiri itu beberapa penafsiran per bagian itu banyak ditafsirkan. Yang paling mungkin Anda paling dekat itu kitab apa? Dhammapada kata-kata itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita Dhammapada, kemudian ada bahkan menurut saya Sangheka Mahinikan itu juga termasuk apa? Ini termasuk bagian dari salah satu dari naskah-naskah komentar. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi komentar-komentar dari Winaya. Komentar Winaya itu salah satunya ini Winaya Muka. Winaya Muka itu komentar yang agak baru yang ditulis oleh Somdet Praksamana Chow. Wajiranya Nawaroro Wajiranya Nawaro Rasa. Itu beliau adalah salah satu penulis komentar Winaya, di mana mungkin kalau para Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan yang merupakan dalam pelaksanaan itu hasil dari komentar-komentar. Kita komentar. Nah, menurut sejarahnya, ya, kitab komentar ini kitab-kitab komentar ini ditulis ya sebagai satu karakteristiknya itu ditulis secara langsung dalam menjelaskan naskah-naskah yang ada dalam kata Pali. Seperti ini ditulis oleh Buddhaghosa. Nah, saya ini share ya. Belum kelihatan. Sharing. Kelihatan ya? Belum, Bante. Kelihatan ya? Di tempat saya belum, Bante. Masih gelap, Bante. Hah? Di tempat saya belum, Bante. Belum ya? Coba cek lagi. Tak putus TV. Stop dulu. Ini sudah. Sama, Bante, seperti sebelumnya. Sekarang? Belum, Bante. Sudah, Bante. Sudah, Bante. Sudah nampak. Udah. Ya, jadi kata-kata. Karena kalau ini kan hanya serta tematik, jadi tidak ke abidama atau winaya. Tapi dan penting juga untuk mempelajari kata-kata. Jadi kata-kata adalah
kitab komentar atau tafsir dalam bahasa Pali yang berisi penafsiran tradisional para ahli Buddhis Theravada. Tapi ada juga sebenarnya tidak hanya bahasa Pali ya, nanti akan muncul juga bahasa Sanskerta. Gitu. Di sini kata-kata sendiri berasal dari bahasa Pali, berarti penjelasan atau komentar. Jadi kata-kata ini berisi penafsiran tradisional para ahli Buddhis Theravada terhadap Tipitaka Pali yang kanonik, kanon Pali, di mana kitab komentar ini kalau didasarkan pada komentar-komentar yang sudah ada sebelumnya ditulis dalam bahasa Prakrit dan bahasa Sinhala, atau juga ada juga yang bahasa Sanskerta pada masa yang sama dengan penulisan kitab Tipitaka Pali. Salah satu contoh kitab komentar yang termasuk dalam kata-kata adalah Dhammapada Kata-kata, yang berisi uraian pembahasan ayat-ayat Dhammapada. Dhammapada Kata-kata ini kalau dalam bahasa Indonesia sudah ada. Jadi dari syair-syair itu kemudian diceritakan ketika Sang Buddha berada di mana, menyangkut siapa, gitu. Dan ini berbagai kitab komentar yang sudah ada ya. Dari Vinaya. Nah ini di luar Wisdimaga ya para mahasiswa. Wisdimaga itu jalan kesucian. Ini sebenarnya banyak juga ini menjadi salah satu babon menuju atau sebagai induk kitab pengantar sebelum ke Tipitaka Wisdimaga. Ini Wisdimaga dan kitab komentar 4 Nikaya pertama yang diterima oleh konsensus para cendekiawan sebagai milik Buddha Ghosa. Apa saja? Ini yang pertama itu dari Vinaya ya. Vinaya itu ada Patimokkha, itu Vinaya umum itu ada Samantapasadika, kemudian kitab Patimokkha itu ada Gangha Vitarini atau Matika Kata. Kemudian dari Digha Nikaya ini ada Manggala Wilasini, Majjhima Nikaya ada Papanta Sudani, Samyutta Nikaya ada Sarata Pakasini, Anguttara Nikaya ada Manorata Purani, kemudian dari Kuddakapata ada Paramata Jotika, Dhammapada ada kata, Suttanipata itu Paramata Jotika 2 atau Suttaka Nipata Atakata, dan Jataka itu dari Jataka Atawana atau Jataka Atakata. Kemudian di kitab Dhamma Sanggani ya, kitab Sanggani itu ini dari Buddha Ghosa ya. Ada Atasalini itu kemudian itu tentang Dhamma Sanggani, Wibangga itu Samoha Winodani, Datu Kata, Pugala Panyati, Katawatu, Yamaka, Patana itu dari Pancapakarana Kata. Jadi Pancapakarana Kata itu 8 bagian. Dari 5 komentar, 5 komentar berarti 5 bagian. Ini dari Dhammapala ya, bukan Dhammapada ya. Ini Dhammapala, Anagarika Dhammapala. Jadi Anagarika Dhammapala itu salah satu komentator yang orang Sri Lanka ya. Kemudian beliau juga yang yang memperjuangkan Bodh Gaya itu jadi situs Buddhis. Itu beliau yang memperjuangkan. Mungkin kalau tidak diperjuangkan Bodh Gaya itu tidak kita lihat sampai sekarang. Itu akan menjadi situs Hindu.
Tapi oleh Arya Dhamapala, beliau memperjuangkan untuk menjadi situs Buddha. Makanya itu kalau candinya, candi Bodhgaya itu kan bergaya Hindu, kan memang itu untuk pemujaan Hindu. Cuma mungkin zaman dulu raja Hindunya juga ini, raja Hindunya ya gimana nggak menghormati Buddha, sehingga dia mendirikan candi di situ, candi Siwa atau itu. Walaupun sekarang udah diganti sama orang Buddha, diganti patung Buddha. Itu. Tanggal penulisan komentator Dhamapala tidak pasti. Ia menulis setelah Buddha Ghosa dan mungkin tidak lebih lambat dari abad ke-7 di Dhamapala. Komentar Khuddaka Nikayanya adalah para mata dipani yang terdiri dari Udana kata, Iti Wutaka kata, Vimana Watu kata. Itu kalau Udana tentang Udana, itu Wutaka kata-kata itu komentarnya itu Wutaka. Vimana Watu kata, itu komentarnya Vimana Watu. Peta Watu kata, komentarnya Peta Watu. Teragata Atawata, itu komentarnya Teragata, dari Gata kata, dari Gata. Carya Padaka itu dengan Carya Peta kata. Ini dari Dhamapala. Kemudian komentar Khuddaka Nikaya yang lain itu beberapa tokoh. Di sini ada Sadama Pajotika yang ditulis oleh Upasena mengenai ini desa. Kemudian Sadama Pakasini ditulis oleh Mahanama atau Mahabhidana mengenai Pasi Sambidamaga. Wisuda Jana Wilasini ditulis oleh penulis tidak terkenal mengenai Apadana. Madurata Wilasini terikatkan dengan Buddha Data mengenai Buddha Wangsa. Tiga buku disertakan dalam beberapa edisi Khuddaka, itu Neti Pakarana, Metta Kepadesa, dan Milinda Panha. Bahkan beberapa ahli akan mengatakan bahwa Neti Pakarana, Metta Kepadesa itu tentang ilmu hermeneutiknya Buddha. Makanya silakan para mahasiswa penasaran boleh nyari apa itu Neti Pakarana. Ya minimal di internet lah ya. Ini kemudian di sini ya, ini tulisannya apa itu? Nah, ini saya juga bacakan ada berapa tulisannya apa itu? Udah lihat ya? Jadi setelah Sang Buddha membabarkan ajarannya, yaitu ajaran dan disiplinnya, beliau ketika mereka menemukan ajaran atau ucapan apapun dari Buddha yang sulit dimengerti atau membutuhkan penjelasan, maka mereka tidak hanya sekedar menanyakan langsung kepada Sang Buddha, tapi juga mencari bantuan dari siswa senior yang adalah pembimbing atau para guru mereka untuk meminta nasihat, klarifikasi, dan jawaban atau pertanyaan pada mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian menjadi penjelasan-penjelasan semacam itu yang kemudian menjadi sistematis dan disusun sesuai dengan kitab Pali, di mana penjelasan atas ajaran Buddha atau item ajaran disiplin atau penjelasan tentang naskah-naskah dalam kitab Pali yang disebut kata-kata atau komentar.
Ketika kita pali dihafalkan dan disebarkan secara lisan, maka demikian pula dengan kitab komentarnya. Ketika kitab pali dituliskan ke atas daun-daun palem atau daun lontar di Sri Lanka, sekitar tahun 560 Buddhis, legenda mengatakan bahwa kitab komentar juga dituliskan pada waktu yang sama. Ini contohnya ya, Bhante Buddhaghosa itu ketika menuliskan itu sempat dikerjai oleh para dewa untuk menguji. Disebutkan ketika beliau membuat Wisnimaga, kemudian setelah beliau tidur, kemudian ketika bangun tiba-tiba tidak ada, sudah diumpetkan, diumpetkan, sudah disembunyikan oleh para dewa. Sampai tiga versi yang mana sangat plek sama semuanya, yaitu Wisnimaga. Ini penulis ya dari Vinaya Pitaka ada Samanta Pasadika oleh Buddhaghosa. Kemudian di Nikaya ada Sumanggala Wilasini, Papanca Sudani dari Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya ada Manorata Dupani, Manorata Purani, ya. Kemudian ada Paramata Jyotika, dalam pada kata-kata Paramata Dipani, ya Paramata Dipani itu untuk Idu Udana, itu Utaka dan lain sebagainya itu. Kemudian Sadama Jyotika, ya Sadama Jyotika itu oleh Mahanama. Kemudian Sadama Pakasini, ya. Sadama Pakasini oleh tadi Sadama Jyotika Upasena, ini oleh Mahanama. Kemudian ada juga Paramata Dipani yang karya dari Dharmapala. Abhidhamma Pitaka ada atas hal ini Samoha Windani, ya Samoha Windani dari Buddhaghosa. Yang Abhidhamma ini komentarnya semua Buddhaghosa semua. Gitu. Dia ada Dharmapala juga. Kitab-kitab yang muncul setelah periode kita komentar, ya, dari dua kategori. Kitab yang memberikan penafsiran dari kitab Pali dan kitab komentar pada kitab dari kitab itu sendiri. Ini contohnya kitab yang sesuai dengan garis Pali adalah yang pertama Pali Tipitaka, kemudian ada kitab komentar kata-kata dan kitab-kitab yang menguraikan lebih lanjut isi kitab Pali. Kitab subkomentar, tikak, atau kitab yang menguraikan kitab komentar. Kemudian kitab subkomentar ada anutika dan kitab yang lebih lanjut mengklarifikasi si kitab subkomentar. Ini. Sampai sekarang itu, kitab komentar diterbitkan seluruhnya pada 2535 era Buddhis. Ini. Nah, ini contoh-contoh sikatan. Ini penting ya, nanti saya kirim bukunya ya, nanti Anda silakan ngecek atau PDF. Jadi daftar kitab-kitab dalam kitab Pali disandingkan dengan volume per volume dengan kitab komentarnya. Di sini ada dari Vinaya Pitaka, ini lebih rinci dari yang tadi. Mahavibhanga 1, ada singkatannya nanti kalau buat Vin.1, itu Mahavibhanga. Terasa Kanda, Aniyata Kanda, Vin.2, itu berarti masuk dalam
kategori fin titik 2. Jadi nanti kalau Anda mengutip itu nanti misalnya ada dari Winaya Pitaka pertama. Nah, ya udah fin titik 1 titik berapa? Kayak skripsi itu. Terasaka Kanda, Aniata Kanda, Mahawibangga 2, Winaya Kanda 2 sama Winaya Kanda 2. Kemudian Nisa Gia Kanda bukan wilayah. Nisa Gia Kanda Adikarana Samata. Itu fin 2. Jadi kemudian ada fin 3 Bikuni Wibangga. Kemudian ada Winaya Atakata 3. Jadi semua dicatat ini ya para mahasiswa. Ini ini apa? Nasibnya kuliah malam itu kadang ngantuk. Karena saya ngomong aja jadi ngantuk, apalagi yang denger ya. Karena tadi baru kunjungan ke UIN, jadi jam 1 tadi. Kemudian ini ya untuk kata-katanya, ini saya kirim aja lah ya. Bukunya saya kirim di grup. Dulu Bante izin Bante. Atau dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Bante dulu sepertinya sudah ada Bante yang kirim. Atau saya yang ini ya, saya yang itu. Sepertinya ada Saya kirim Bante. ya? Sepertinya sudah Bante. Tapi saya belum, maaf Bante, tapi saya belum terima ya Bante ya. Iya. Berarti kalau enggak Atau nanti saya kirim aja Bante. Bukunya ada. boleh. Kalau enggak Ya. ini saya kirim bisa. Baik Bante. Enggak, ini ada di grup Suta Tematik nanti bisa. Malah ini agak unresponsif. Ya, ini sambil berjalan. Jadi itu para mahasiswa tetap di Pitaka kata-kata kita minta komentar yang memang ada ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan tentang masalah komentar. Ini udah pertemuan keberapa ya? 9 atau 10? Wah, mati. Ya. 9 ya, 9 oke. Habis UTS ya 9. Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana hubungan antara suta-suta dengan suta-suta dengan tema-tema yang modern, misalnya antara tema-tema tentang pertanian, tema-tema tentang pendidikan, itu yang dikondisikan dengan kitab-kitab Suta Pitaka khususnya ya. Jadi ini akan berfungsi untuk bagaimana kita mengkaji segala bentuk masalah itu dari kajian Suta Pitaka. Ini mah error ya. WA-nya saya mah error. Biar saya saja Bante nanti Bante yang
Oke, berikan oke, ini. terima kasih Romo. Makasih Bante. Untuk penjelasnya jelas ya tentang apa kata-kata, kita komentar. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti dia berdiam berarti tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan berarti jelas. Itu kan teorinya dari Sang Buddha kan itu. Ketika Sang Buddha berdiam diri, berarti menyetujui. Ya. Jadi ini apa? Untuk apa saya kira udah dulu untuk pertemuan ini. Ya untuk yang tentang kata-kata. Jadi mana ya? Saya kirim file dari sini. Kata-kata. Pak yang lain udah pernah saya kirim belum ya? Ada Samyutta Nikaya itu. Romo tadi udah pernah belum ya? Belum Bante. Belum Bante. Yang Sang Yuta belum Bante. Yang Bante yang mau dikirimkan itu yang dari Dhamma-Cita itu ya Bante ya? Buku-bukunya. Bukan, bukan. Oh, Yang belum Bante. kalau yang buku PA Payuto itu terbitan dari Widyasena ini. Iya Bante. Mhm. Wah, kok nggak bisa dikirim di sini juga bisa. Aduh, gimana? Oke. Ini saya kirimnya aja. Grup. Atau juga saya masukkan di Sipada ya, jadi pertemuan di Sipada. Agak lemot ini laptopnya, wah. Jadi nggak set-set. Nunggu nunggu. Nak nih.
Walah. Gitu. Semua hilang. Oke, itu ini sambil nunggu. Ini sangat lemot sekali. Jadi untuk mata kuliah ini ya nanti ini kata-kata adalah untuk yang terakhir untuk apanya ulasannya. Jadi nanti besok kita akan tema-tema yang tepat yang akan kita bahas. Ini yang ada 12 file ya. Ini sebagai bahan ajar. Ini dalam bentuk PowerPoint ya. Bisa dicek ya di grup. Nah, yang buku babonnya ini ada bukunya PA Payuto. PA Payuto Bante, buku Bante PA Payuto sudah saya share Bante ya. Oke, siap. Untuk buku pegangan ya, untuk buku pegangan dalam mata kuliah ini. Sebenarnya ada beberapa buku lagi itu dari Introduction of Tripitaka itu ada berapa juga. Oke lah, sampai di sini aja ya. Karena seharian banyak aktivitas. Jadi untuk pertemuan pada malam hari ini kita dengan kata-kata nanti langsung ada pada kemarin sudah UTS ya, untuk UTS yang berarti yang belum ya, yang filsafat belum UTS ya. Iya, Ban. Rencana tanggal 16, Bante. Oke. Oh iya, nanti saya kirim ininya. Saya kirim soalnya. Kalau yang UTS ini sudah kemarin, tinggal untuk pengecekan. Ya. Nanti paling nanti ditambah. Kemarin yang tugas kelompok itu apa ya? Filsafat ya? Iya, tugas kelompok. Filsafat, Bante. Ya, yang sini ada tugas belum? Yang ini. Dulu tugas individu, Bante. Oh iya. Kok lupa aku. Oke. Itu udah udah di draft ya? Ya, Bante. Oke ya. Nanti saya cek dulu, nanti biar kalau ada tugas-tugas tidak numpuk. Kasihan juga mahasiswa kalau banyak tugas. Tapi juga harus ada tugas, kalau nggak ada tugas nggak belajar. Termasuk saya itu sering ngomong ya, kalau nggak ada tugas mau belajar mulai dari mana itu kadang-kadang.
Jadi kalau ada tugas kan udah ada untuk ininya. Ini Pak Tri, apa Mbak Rusmi masih di Kaliwungu? Masih Bante. Oh, jauh sekali. Saya besok ke Pantai Tirang untuk ada penanaman pohon mangrove. Nggak jauh sih Bante ke situ Bante. Mau ketemu juga bisa. Kemudian saya diundang ini dari dari Stupa Stupa Semaratungga anak-anak S1 itu kerjasama dengan itu diundang ke Semarang untuk penanaman pohon mangrove. Dan saya ngisi untuk ininya, untuk bagaimana bencana dalam perspektif agama Buddha, bagaimana untuk pelestarian lingkungan. Nah, ini gitu. Oke lah, saya kira demikian ya. Jadi yang pertemuannya sedikit-sedikit aja tapi berisi, daripada banyak ngelantur malah ngantuk bingung. Aku juga ngantuk juga karena tadi banyak ini. Inilah resikonya kuliah malam itu. Jadi tidak seger. Tapi tidak apa-apa, yang penting nanti sudah selesai dengan teori-teorinya. Oh ya, kalau untuk yang kutipan-kutipan udah belum dikasih? Pengutipan di Pitaka itu. Kecuali yang S1 sudah dapat ya, yang lain. Ya di sini. Belum ya? Belum Bante. Oke, nanti kita ada sesi tersendiri lah untuk cara-cara pengutipan. Ya. Nanti biar seragam, karena itu untuk pengutipan Tipitaka itu menganut dari PTS, Paritas Society. Jadi nanti kalau misalnya Majjhima Nikaya bagian volume 2 itu berarti M.2. Kalau Majjhima Nikaya volume 2 itu apa? Volume 2 itu Majjhima Panasa misalnya. Atau Majjhima Nikaya volume 1 berarti Mula Panasa, bagian Mula Panasa. Nanti itu kayak per buku ada 45 buku. Itu. Tapi nanti untuk metodenya yang berbeda-beda. Ini sebenarnya di bukunya PA Payuto udah ada itu ya, untuk penulisan kutipan. Tapi juga nanti di buku panduan tesis ada juga ya. Itu. Oke lah, saya kira demikian ya untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas malamnya atau istirahat ya. Yang demikian, selamat malam. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Terima kasih. Terima kasih Terima Bante. kasih Bante. Budaya Bante. Ya, live ya. Jangan lupa ngisi ya. Ya, Sudah Bante. Baik Bante. Baik Bante. Udah Bante.